Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Fitriatul Afiyah dari Tadris Biologi kelas C dengan NIM 2108106107. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama ada definisi pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu sendiri merupakan pertambahan jumlah dan ukuran sel, meliputi jumlah, massa, dan volume sel. Nah, pertumbuhan juga merupakan perubahan fisik yang menjadi lebih besar dan panjang, di mana prosesnya terjadi sejak anak belum lahir hingga dewasa. Nah, dapat dilihat dari gambar. Di sini ada proses pertumbuhan yang dimulai dari bayi, kemudian menjadi balita, lalu menjadi remaja, dan menjadi dewasa. Kemudian ada definisi perkembangan. Nah, perkembangan ini merupakan proses menuju kedewasaan, di mana perkembangan ini merupakan perubahan progresif yang menunjukkan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dapat dilihat pada gambar, di situ ada proses perkembangan yang dimulai dari bayi yang tadinya tidak bisa tengkurap, kemudian bisa tengkurap, lalu berkembang lagi menjadi bisa merangkak, kemudian bisa duduk, lalu dengan tambahnya usia, bayi tersebut bisa berdiri, kemudian berjalan. Nah, di sini ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan ini merupakan pertambahan jumlah sel, jumlah dan ukuran sel. Nah, setiap makhluk hidup itu terdiri dari beberapa sel. Nah, jumlah sel yang tadinya hanya 1 kemudian akan bertambah menjadi 2, 4, dan serta 8, serta seterusnya. Sehingga menjadi pertumbuhan ini menjadi dari bayi, menjadi anak kecil, kemudian balita, remaja, dan dewasa. Sedangkan perkembangan ini merupakan proses menuju kedewasaan, di mana ini kalau di perempuan ini ditandai dengan menstruasi, sedangkan kalau di laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, yang kedua itu pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, contoh dari sifat kuantitatif ini pada pertumbuhan, contohnya yaitu pada bayi, misalnya bayi ketika lahir memiliki panjang tubuh atau tinggi badan 40 cm. Terus, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, panjang tubuh atau tinggi badan bayi itu akan bertambah menjadi 100, 140, bahkan 170. Sedangkan kalau perkembangan itu bersifat kualitatif, tidak dapat diukur. Misalnya, ketika bayi tidak bisa berhitung. Kemudian, setelah bayi beranjak balita, bayi itu bisa berhitung, namun kepintarannya atau kemahiran berhitungnya itu tidak dapat diukur oleh nilai. Kemudian, pada pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Contohnya, pada anak yang tadinya pendek kemudian bertumbuh menjadi tinggi, itu tidak bisa kembali menjadi pendek. Sedangkan pada perkembangan bersifat reversibel, di mana dapat kembali. Contohnya pada perempuan. Nah, perempuan ini ketika masih kecil, dia tidak mengalami menstruasi. Kemudian setelah bertambahnya usia, perempuan akan mengalami menstruasi. Dan ketika sudah dewasa, sudah tua, sudah menopause, itu perempuan akan kembali lagi tidak menstruasi. Kemudian pada pertumbuhan ini dapat dilihat dari fisik. Yang tadinya kecil bisa bertambah jadi besar, jadi tinggi. Itu bisa dilihat dari fisik. Sedangkan kalau perkembangan tidak bisa dilihat jelas dari fisik. Contohnya tadi, kemahiran anak berhitung. Itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa diukur berapa kepintarannya. Contoh dari pertumbuhan ini, tanaman menjadi lebih tinggi, akar menjadi lebih panjang, anak menjadi lebih tinggi. Sedangkan kalau perkembangan, contohnya pada tumbuhan ini munculnya bunga. Terus pada perempuan terjadinya menstruasi, pada pria terjadinya mimpi basah. Selanjutnya ada pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan ini terjadi terus-menerus pada saat tumbuhan itu hidup. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan.
Di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi gen dan hormon. Gen ini merupakan keturunan dari induknya. Ketika induknya memiliki sifat asam besar, kemungkinan anaknya juga akan mengikuti sifat dari induknya, yaitu asam besar. Kecuali terdapat persilangan, misalnya asam besar disilangkan dengan asam kecil. Itu bisa terjadi pada keturunannya tidak sesuai dengan induknya. Yang kedua ada hormon. Hormon juga mempengaruhi proses pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama ada hormon auksin. Nah, hormon auksin ini berfungsi untuk merangsang perpanjangan sel dan pembentukan bunga, serta untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Yang kedua ada hormon giberelin. Nah, giberelin ini berfungsi untuk merangsang aktivitas kambium, kemudian menghambat pertumbuhan biji, dan menyebabkan buah menjadi sangat besar dan tidak berbiji. Kemudian ada hormon sitokinin. Nah, ini berfungsi untuk memacu pembalahan sel dan menunda pengguguran daun, bunga, serta buah. Kemudian ada gas etilen. Nah, ini berfungsi untuk mempercepat pemasakan buah. Kemudian ada hormon asam absisat. Nah, ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian ada hormon dormin. Nah, ini berfungsi untuk mengatur proses gugurnya daun. Lalu ada asam traumalin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel pada bagian tanaman yang luka. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, yang pertama itu cahaya. Cahaya sangat dibutuhkan oleh tumbuhan karena cahaya ini merupakan salah satu bahan untuk proses fotosintesis, di mana fotosintesis ini merupakan proses pembuatan makanan bagi tumbuhan. Nah, makanan ini sangat berguna pada pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu suhu. Setiap orang memiliki suhu optimum yang berbeda-beda, sehingga ada suhu minimum, optimum, dan maksimum. Suhu minimum ini merupakan suhu terendah tanaman hidup. Ketika memiliki suhu minimum 3, terus tanaman tersebut hidup di suhu yang kurang dari 3, maka akan menyebabkan tanaman tersebut mati. Begitupun pada suhu maksimum. Ketika tanaman tersebut memiliki suhu maksimum 28 derajat, kemudian tanaman tersebut hidup di lingkungan yang bersuhu 30, maka akan menyebabkan tanaman tersebut mati. Yang ketiga yaitu nutrisi. Nutrisi ini mempengaruhi pada proses pertumbuhan tanaman. Nah, di nutrisi ini ada makronutriens yang merupakan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Contohnya ada karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, dan nitrogen. Kemudian ada juga mikronutriens yang merupakan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya ada klorin, ada Fe, dan Zn. Nah, kemudian yang keempat itu ada kelembapan air. Nah, kelembapan air juga sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan tanaman. Yang ketiga yaitu ada pH. Nah, pH juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, ketika tanah terlalu asam, ini bisa mengganggu pertumbuhan pada tumbuhan. Selanjutnya ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini merupakan pertumbuhan yang terjadi pada ujung batang dan ujung akar oleh jaringan meristem primer. Nah, bagian ujung atau pucuk tumbuhan menghasilkan auksin yang berfungsi untuk memicu pemanjangan pada tumbuhan. Pada pertumbuhan primer ini terdapat beberapa zona pada ujung akar, yaitu ada zona pematangan, kemudian ada zona pemanjangan, dan zona pembelahan sel. Yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini dilakukan oleh meristem sekunder, sehingga pertumbuhan sekunder ini hanya ada pada tumbuhan dikotil dan gimnosperme. Nah, jaringan yang melakukan pertumbuhan sekunder ini merupakan kambium dan kambium gabus atau velogen. Kambium ini berfungsi untuk melakukan pelebaran
akar dan batang. Sedangkan kambium gabus berfungsi untuk menumbuhkan jaringan gabus. Nah, dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri ini merupakan kambium yang masih muda. Terdapat ada xilem dan phloem. Kemudian di sampingnya itu merupakan kambium yang sudah berkembang. Nah, kambium ini biasanya ada pada kayu. Selanjutnya yaitu pertumbuhan pada hewan. Nah, pertumbuhan pada hewan ini ada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Nah, fase embrionik ini merupakan pertumbuhan pada masa dalam kandungan atau belum menetas. Nah, ketika dalam kandungan pertama kali sejak adanya zigot, nah zigot ini akan membelah menjadi 2, 8, 16, sampai 32. Ini ada pada fase morula, 32 sel seperti anggur. Nah, kemudian morula ini akan memadat dan membentuk bola berongga. Ini ada pada blastula, berbentuk seperti bola berongga. Kemudian dari blastula ini akan menjadi gastrula yang membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Nah, kemudian terjadinya diferensiasi atau spesialisasi dan terjadinya organogenesis. Setiap lapisan-lapisan gastrula nantinya akan membentuk berbagai organ. Pada lapisan ektoderm akan membentuk kulit, indera, dan saraf, sedangkan pada mesoderm akan membentuk ginjal, jantung, kelamin, tulang, otot, dan jaringan ikat, sedangkan pada endoderm akan membentuk hati, paru-paru, lambung, dan usus. Selanjutnya yaitu pertumbuhan pasca embrionik. Nah, pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan setelah lahir atau telur menetas. Nah, pertumbuhan pasca embrionik ini ada 2, yaitu regenerasi dan metamorfosis. Yang pertama yaitu regenerasi. Nah, regenerasi ini merupakan proses penggantian sel-sel yang rusak. Contohnya ketika kita terluka dan berdarah, sel-sel kita itu rusak, kemudian akan diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, pada beberapa hewan, regenerasi ini merupakan mekanisme untuk melindungi diri atau autotomi. Contohnya pada cicak. Nah, pada cicak ini akan memutuskan ekornya ketika cicak ini merasa terancam. Ketika ada musuh, ketika ada predator, cicak akan memutuskan ekornya, kemudian ekor tersebut akan regenerasi diganti dengan ekor yang baru. Kemudian yang kedua ada metamorfosis. Nah, metamorfosis ini peralihan bentuk atau morfologi. Nah, metamorfosis ini ada 2. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ini dimulai dari telur, larva, kemudian jadi pupa, dan menjadi dewasa. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna, tahapannya dari telur menjadi nimfa dan menjadi dewasa. Nah, metamorfosis sempurna ini biasa disebut sebagai holometabola. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna biasa disebut hemimetabola. Nah, itu tadi mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.